Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di markas militer LA. Setelah mendengar kabar bahwa mereka meminta bantuan Korea, Kapten Carter nampak sangat tidak senang dengan informasi tersebut. Apalagi baru-baru ini mereka mendapatkan kabar bahwa Korea baru saja mengganti status negara mereka dari republik menjadi kekaisaran. Tidak hanya itu, beberapa bala bantuan yang sebelumnya dikirimkan ke LA kini kembali ditarik ke pusat. Seolah-olah ibu kota telah meninggalkan mereka. Benjamin, komandan pasukan pun berkata kepada Carter, mungkin ini adalah pilihan terbaik dari pemerintah pusat. Walaupun monster yang mereka hadapi saat ini bisa dikategorikan sebagai boss monster, yaitu Vampire Lord, tapi Vampire Lord memiliki kelemahan yang mana tidak bisa bertarung saat siang hari. Beda halnya dengan monster yang belum teridentifikasi di pusat. Jadi nampaknya itu adalah pilihan yang paling tepat. Adapun bantuan dari Korea, setelah mendengar kekuatan Roman Dimitri yang telah melampaui peringkat S, nampaknya itu adalah satu-satunya keputusan yang paling bijak yang bisa diambil oleh pusat demi mempertahankan seluruh Amerika. Jadi Benjamin pun meminta Carter untuk melihat keputusan tersebut dari pandangan yang lebih positif. Setelah mendengar perkataan Benjamin, Carter pun menjadi sedikit tenang, walaupun sebenarnya ia masih tidak terlalu menyukai keputusan dari pemerintah pusat, apalagi menerima bantuan dari Korea. Dan alasan atas itu semua adalah karena Carter adalah bagian dari gereja Maron. Jadi setelahnya ia pun menghubungi para petinggi dari gereja Maron dan menceritakan rencana pemerintah pusat Amerika Serikat. Dan jawaban dari pihak gereja Maron adalah tetap terima bala bantuan tersebut, tapi kemuliaan atau kredit harus diambil oleh Carter. Keesokan harinya, Roman Dimitri dan juga Park Min-woo pun akhirnya tiba di pangkalan LA menggunakan sihir teleportasi. Benjamin yang menyambut Roman Dimitri, tapi nampaknya ia sedikit terkejut tak kala melihat jika yang datang hanyalah Roman dan juga Park Min-woo. Awalnya ia mengira mungkin ada yang belum tiba. Lalu Roman pun menjelaskan bahwa memang hanya mereka berdua saja yang dikirim. Sejujurnya Benjamin agak sedikit ragu setelah mendengar penjelasan tersebut. Tapi karena mereka telah meminta bala bantuan, pada akhirnya Roman Dimitri dan juga Park Min-woo pun diajak untuk melakukan rapat. Lalu Benjamin pun menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan. Awalnya Benjamin memiliki rencananya sendiri jika bala bantuan dari Korea tiba dengan kekuatan yang layak, tapi karena hanya 2 orang saja, ia pun menggunakan rencana dari Kapten Carter, yaitu saat berhadapan dengan Vampire Lord mereka akan menahannya dan Carter akan meminta bantuan kepada peringkat S lainnya, sehingga mereka pun memiliki 3 hunter peringkat S. Dari sudut pandang Benjamin, mungkin itu adalah jumlah yang cukup untuk bisa mengalahkan Vampire Lord. Setelah mendengar penjelasan dari Benjamin, Roman pun langsung mengomentarinya. Awalnya Roman bertanya, "Aku dengar sebelumnya bahkan 2 hunter peringkat S telah dikalahkan oleh Vampire Lord. Apakah itu benar? Dan jika iya, menurutmu hanya dengan menambahkan 1 lagi hunter peringkat S, apakah kalian benar-benar bisa mengalahkan Vampire Lord?" Ada alasan kenapa Amerika meminta bantuanku. Itu semua karena kalian tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Vampire Lord. Jadi serahkan semuanya ini kepadaku. Biar
biar aku yang mengurus Vampire Lord seorang diri. Mendengar pernyataan Roman tentu saja membuat seluruh hunter LA merasa terkejut. Apalagi mereka juga nampak seperti direndahkan. Terutama Carter, harga dirinya seperti diinjak-injak saat Roman menjelaskan perspektifnya. Tapi beda halnya dengan Benjamin. Walaupun perkataan Roman terdengar sedikit keterlaluan, tapi ia masih berusaha untuk tenang. Lalu Benjamin pun berkata, "Roman Dimitri, menurutku tindakanmu terlalu ceroboh karena operasi ini mempertaruhkan seluruh wilayah LA. Ia tidak ingin rencananya gagal ataupun sia-sia." Tapi Roman langsung menjawab perkataan Benjamin. Ia pun berkata, "Tuan Benjamin, apakah Anda lupa apa alasan kenapa Amerika meminta bantuanku? Tentu saja itu karena Roman begitu kuat yang mana bahkan bisa mengalahkan monster kelas S hanya dengan satu serangan saja." Memang benar Vampire Lord di atas kelas S, tapi itu sama halnya dengan Roman Dimitri. Juga Amerika sangat mengetahui jika Korea telah melanggar perjanjian internasional dengan melakukan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Kim Jong-tae. Padahal mereka masih di tengah-tengah hari bencana. Dan walaupun Roman Dimitri membantu Amerika, tapi itu bukan berarti Amerika akan mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh Roman sebelumnya. Jadi intinya Amerika meminta bantuan Roman karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Untuk itulah Roman datang. Jadi yang harus dilakukan oleh Benjamin adalah percaya dengan Roman Dimitri. Dan selama pertarungan, Roman akan berhadapan dengan Vampire Lord seorang diri. Tidak diperkenankan siapapun untuk membantunya karena itu kemungkinan malah akan menghambat pergerakan Roman. Benjamin pun hanya terdiam karena walaupun menyakitkan apa yang dikatakan oleh Roman seluruhnya adalah fakta. Adapun Park Min-woo, ia nampak begitu senang saat Roman Dimitri menyampaikan pendapatnya yang begitu menohok kepada pasukan Amerika Serikat. Beberapa waktu sebelum keberangkatannya menuju LA, nampak Roman telah mempelajari seluruh data apa saja yang telah terjadi di LA dan juga Amerika. Lalu Park Min-woo pun bertanya, "Tuan, kenapa Anda begitu serius untuk mempelajari data tersebut? Karena menurutku walaupun itu adalah monster kelas S ataupun kelas SS, semuanya tidak akan berguna di hadapan sang Heavenly Demon." Lalu Roman pun menjelaskan, "Apa yang kau katakan memang benar, tapi tidak ada salahnya mempelajari siapakah yang akan menjadi lawanmu untuk mendapatkan kemenangan yang absolut." Dengan begitu Amerika tidak akan pernah mengomentari apa yang telah dilakukan oleh Roman. Mendengar penjelasan tersebut, Park Min-woo pun terdiam. Lalu ia pun mulai mengingat kembali saat dirinya masih menjadi Alexander. Kala itu ia telah merencanakan untuk menguasai seluruh benua, tapi rencana yang telah ia bangun selama ratusan tahun dihancurkan dalam waktu singkat saat kemunculan Roman Dimitri. Dan saat melihat langsung bagaimana pemikiran dari Roman Dimitri, akhirnya ia pun sadar kenapa rencananya bisa gagal, karena Roman selalu mempersiapkan segalanya dengan matang dan tanpa celah. Kembali lagi ke masa kini, nampaknya Carter masih tidak terlalu setuju dengan apa yang dikatakan Roman. Carter paham benar maksud perkataannya, tapi itu bukan berarti ia setuju dengan rencana sembrono. Carter bahkan bertanya-tanya untuk apa Roman bertarung seorang diri. Apakah itu untuk mendapatkan kredit dan menghapuskan seluruh kesalahan dari Korea? Jika bukan itu tujuanmu, kenapa kita tidak menyerangnya secara bersama-sama sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh LA?
Mendengar perkataan tersebut, Roman pun langsung menanggapinya. Jika itu yang kau mau, maka mari kita lakukan saja, tapi aku tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu. Hampir terjadi perdebatan panjang, tapi Benjamin pun langsung menghentikannya dan ia pun berkata bahwa LA akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Roman. Ada alasan kenapa Benjamin menghentikan Carter. Sepertinya Benjamin mulai curiga jika Carter adalah pengikut gereja Maron. Memang gereja Maron memiliki pengaruh yang kuat, tapi mereka merupakan kelompok yang radikal. Dan dari informasi yang ia dapatkan, satu-satunya yang paling menolak perubahan Korea dari republik menjadi kaisar adalah gereja Maron. Melihat ekspresi dan juga tanggapan dari Carter, ada kemungkinan ia merupakan bagian dari gereja Maron karena Carter tidak pernah menyebutkan identitas aslinya. Dan pada akhirnya seluruh rencana pun telah dibuat. Mereka kini telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Adapun pasukan LA, mereka akan membuka jalan dan Romanlah yang akan berhadapan dengan Vampire Lord seperti rencana awal Roman. Dan sebelum pertempuran dimulai, Benjamin pun menghampiri Carter, lalu ia pun berkata, apakah kau merupakan anggota dari Maronisme ataupun gereja Maron? Tentu saja itu adalah pertanyaan yang begitu mengejutkan karena dengan sampai saat ini Carter tidak pernah menyebutkan jika ia adalah bagian dari gereja Maron. Lalu Benjamin menambahkan, aku tidak peduli jika kau bagian dari gereja Maron, tapi aku tidak ingin keputusan sepihakmu itu membahayakan seluruh LA. Karena Benjamin tahu jika gereja Maron tidak menyukai Korea, jadi ia pun menganggap Carter mengambil keputusan atas dasar ketidaksukaan. Dan itulah yang ditentang oleh Benjamin karena keputusan tersebut mungkin akan merugikan warga LA. Ya, Benjamin adalah sosok patriot sejati yang mempedulikan keselamatan warganya. Jadi ia tidak ingin apa yang dilakukan oleh Carter malah membahayakan seluruh masyarakat LA. Setelah menyampaikan pendapat yang lebih seperti peringatan, Benjamin pun meninggalkan Carter dan menuju ke posisinya. Tentu saja Carter nampak begitu kesal karena sepertinya Benjamin sama sekali tidak memahami tujuan mulia dari gereja Maron. Dan beberapa saat setelahnya Park Min-woo pun menghampiri Carter. Ia nampak begitu kesal lalu berkata, berani-beraninya kau berkata seperti itu kepada kaisar? Awalnya Carter nampak begitu bingung dengan perkataan Park Min-woo yang begitu tiba-tiba. Lalu karena tidak ada jawaban, Park Min-woo pun kembali berkata, apakah kau tuli? Berani-beraninya kau berkata seperti itu kepada kaisar? Setelah memahami apa yang dikatakan oleh Park Min-woo, Carter pun menganggap bahwa ini adalah situasi yang menarik dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.